dari kelas pendidikan biologi B angkatan 2018 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan video pembelajaran mengenai sistem respirasi. Sebelumnya, semua makhluk hidup atau organisme pasti melakukan pernapasan atau proses respirasi karena bernapas merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Tanpa bernapas, makhluk hidup atau organisme tidak dapat bertahan hidup. Sistem respirasi memiliki fungsi utama untuk memasok oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kita sering mendengar istilah respirasi eksternal dan respirasi internal, bukan? Respirasi internal adalah di mana oksigen dalam tubuh yang telah dihirup di atmosfer digunakan dalam sel sebagai hasil zat pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida dan sebagai hasil oksidasi dalam menghasilkan tenaga berupa ATP. Sedangkan respirasi eksternal adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara paru dan kapiler darah paru. Selama inspirasi, udara atmosfer mengandung oksigen memasuki alveoli. Penyelenggaraan respirasi harus didukung oleh alat pernapasan yang sesuai, yaitu alat yang dapat digunakan oleh hewan untuk melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya. Alat yang dimaksud dapat berupa alat pernapasan khusus ataupun tidak. Pembuangan karbon dioksida dan pemasokan oksigen harus sesuai dengan kebutuhan tubuh hewan yang dari waktu ke waktu dapat sangat bervariasi. Pada saat laju metabolisme meningkat, kebutuhan oksigen dan pembentukan karbon dioksida juga meningkat. Apabila pada saat tersebut darah tidak mengandung cukup oksigen untuk memenuhi kebutuhannya, hewan akan mengalami kondisi hipoksia atau bahkan afiksia, di mana kondisi ini yaitu keadaan tidak terdapat oksigen dalam jaringan tubuh. Sebaliknya, apabila kandungan oksigen dalam tubuh terlalu tinggi, dapat terjadi oksidasi yang tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan kehancuran sel-sel tubuh. Pasokan oksigen yang tidak memadai pada umumnya berkaitan erat dengan adanya timbunan karbon dioksida. Proses pengambilan oksigen untuk menghasilkan senyawa-senyawa organik sehingga menghasilkan energi dan sisa berupa karbon dioksida dan hidrogen. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida berlangsung melalui proses difusi di dalam alat pernapasan, dapat berupa paru-paru, insang, trakea, maupun bentuk lain yang dapat melangsungkan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Proses terjadinya kegiatan respirasi pada manusia dan hewan terjadi pada siang hari dan malam hari, baik itu pada saat mereka sedang istirahat ataupun tidak. Misalnya pada serangga yaitu kecoa, alat pernapasan serangga berupa sistem trakea yang berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh serta mengeluarkan karbon dioksida. Trakea memanjang dan bercabang-cabang menjadi saluran kecil yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh. Jadi, dalam sistem ini tidak membutuhkan bantuan sistem transportasi darah. Udara masuk dan keluar melalui stigma, yaitu lubang kecil atau lubang udara yang disebut sebagai spirakel yang terdapat sepanjang lateral tubuh serangga. Selanjutnya, udara masuk menuju ke dalam sistem tubulus trakea. Sistem trakea merupakan suatu sistem penyaringan atau filter yang mencegah benda-benda kecil menyumbat sistem ini. Terjadinya pertukaran gas sisa karena adanya kontraksi otot-otot tubuh yang bergerak secara teratur. Pada amfibi, pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dapat terjadi melalui paru-paru maupun kulit. Akan tetapi, jalur pengeluaran karbon dioksida yang utama ialah melalui kulit. Pada kakak, inspirasi diawali dengan kontraksi otot-otot di dasar mulut, kemudian rongga mulut meluas sehingga terjadi tekanan negatif di dalamnya. Selanjutnya, nostril tiba-tiba terbuka dan udara pun mengalir masuk melalui nostril. Proses respirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis, suhu, aktivitas, berat tubuh, dan lainnya. Untuk lebih mengetahui berbagai proses fisiologi yang terjadi pada hewan, misalnya membuktikan bahwa dalam proses respirasi dihasilkan oksigen, karbon dioksida, hidrogen, serta untuk membuktikan bahwa di dalam jaringan atau organ berlangsung
proses oksidasi dan untuk mengetahui permeabilitas paru-paru terhadap gas akan dibahas pada video selanjutnya.